Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang layanan yang ada pada cloud computing. Silahkan disimak. Ya, kali ini kita akan membahas tentang utility and web service. Yang saya bahas kali ini adalah materi tentang tata cara instalasi Windows 7 di VirtualBox. Materi yang akan saya bahas, yang pertama ada penjelasan VirtualBox sendiri, dan yang kedua ada tutorial instalasi Windows 7 di VirtualBox-nya. Penjelasan singkat dari VirtualBox. VirtualBox sendiri adalah aplikasi open source yang terkait dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin virtual PC yang dapat berjalan dengan cara mandiri pada sistem operasi utama. Semua bentuk perangkat keras yang terkait dengan mesin virtual semuanya disimulasikan di PC host, sehingga sumber daya perangkat keras tidak dapat melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seperti dapat memiliki berbagai perangkat PC dengan sistem operasi yang beragam tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Beberapa fungsi dari VirtualBox sendiri. Yang pertama, untuk menguji dan mencicipi sistem operasi baru tanpa harus kehilangan sistem operasi yang sedang kita gunakan. Yang kedua, untuk menguji aplikasi tertentu yang tidak disupport pada sistem yang kita gunakan. Yang ketiga, untuk mensimulasikan berbagai macam topologi jaringan lokal. Yang keempat, ada sebagai virtual development environment seperti yang dimanfaatkan oleh Vagrant. Dan yang terakhir, untuk membangun beberapa virtual private server atau VPS dalam satu hardware yang sama. Batasan-batasan dari VirtualBox. Di VirtualBox sendiri kita dapat mensimulasikan sebanyak mungkin sistem operasi yang kita inginkan, dan kita juga dapat menjalankannya secara bersamaan pada waktu yang sama. Hanya saja batasan merupakan aset utama kami dari perangkat itu sendiri. Jadi anggap saja perangkat utama yang kita miliki hanya 4 GB. Jadi tidak mungkin untuk mensimulasikan mesin virtual dengan RAM lebih dari 4 GB. Demikian pula dengan sumber daya lain seperti memori atau penyimpanan video. Meskipun kita dapat menggunakan fitur penyimpanan dinamis, GUIS OS yang disupport oleh VirtualBox sendiri. Ada Windows 10, 8, 7, XP, Vista, 2000, NT, dan 98. Linux ada di Ubuntu, Debian, Mandriva, Fedora, dan teman-temannya. Ada Solaris, macOS, OpenBSD dan FreeBSD, MS-DOS, dan Android mungkin yang kita sering pakai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang instalasi Windows 7 sendiri di VirtualBox. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat mengunduhnya dari situs resmi dari VirtualBox sendiri. Setelah itu kita bisa membuka VirtualBox sendiri, lalu klik baru pada kolom toolbar yang ada di pojok kiri atas sesuai yang digambar. Selanjutnya akan muncul jendela nama dan virtual machine seperti yang digambar. Di sini kita diminta untuk mengisi kolom name atau nama untuk virtual machine yang akan kita install dan juga operating system version. Di sini saya menggunakan ISO Windows 7 32 bit, kemudian nama OS dan versinya saya masukkan Windows 7 sesuai dengan ISO yang digunakan. Jadi klik lanjutkan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, kemudian akan muncul jendela ukuran memori. Pada poin ini, Anda atau saya akan diminta untuk menentukan berapa besar RAM yang ingin digunakan untuk menjalankan VirtualBox sendiri. Di sini saya menyediakan kapasitas 808 MB berdasarkan kapasitas RAM 2 GB laptop saya. Kemudian klik lanjutkan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian jendela harddisk akan muncul. Jadi pada tab ini saya sudah diberikan 3 pilihan, yaitu do not a virtual hard disk, create a virtual hard disk now, dan use an existing virtual hard disk file. Karena saya ingin membuat partisi baru, di sini saya memilih create a virtual hard disk now.
jika saya memilih do not a virtual hard disk, itu berarti hard disk virtual akan dibuat dalam pengaturan terpisah. Dan setelah pembuatan mesin virtual selesai, atau dengan kata lain opsi ini khusus untuk pengguna tingkat lanjut atau yang lebih mahir. Sedangkan jika saya memilih use an existing virtual hard disk, artinya menggunakan hard drive dari OS yang sebelumnya saya install di VirtualBox. Kemudian klik boot untuk melanjut ke langkah berikutnya. Kemudian jendela hard disk file type akan muncul. Pada tahap ini saya diberikan 6 pilihan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Di sini saya memilih opsi VHD atau virtual hard disk atau virtual hard drive karena saya ingin menggunakan format dari Microsoft Virtual PC. Kemudian klik lanjutkan atau lanjut untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika proses di atas sudah selesai, maka masuk ke jendela Storage on Physical Hard Disk. Pada tahap ini saya diberikan dua pilihan untuk menentukan apakah alokasi virtual disk sudah terpakai penuh atau belum. Ada dua pilihan, yaitu dialokasikan secara dinamik dan ukuran tetap. Di sini saya pilih dialokasikan secara dinamik. Kemudian klik lanjutkan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah langkah sebelumnya selesai, akan masuk ke jendela lokasi dan ukuran berkas. Pada langkah ini, saya akan menentukan di mana lokasi export file virtual dan juga menentukan ukuran virtual disk. Di sini saya membuat virtual disk berukuran 15,38 GB, kemudian klik boot untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Pada langkah ini, untuk memastikan bahwa semua pengaturan awal yang telah dibuat sudah benar, kemudian Anda dapat memeriksanya dengan mengklik pengaturan yang ada di sudut kiri atas. Dan yang terakhir, sekarang saya hanya perlu memulai proses penginstalan yang sebenarnya dengan mengklik mulai di kolom toolbar di pojok kanan atas untuk memulai. Nah, ini adalah tahap awal pada instalasi Windows 7. Terima kasih. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan see you the next video ya guys.